Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, untuk ketua kelasnya silahkan dipimpin untuk berdoa. Siap di tempat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya presensi terlebih dahulu. Agis Ramadhani, Ajeng Retno Wulandari, Alia Ainur, Amanda, Cika Apriliana, Dewi Kasana, Dina Susilowati, Dinka. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya ingin melihat jiwa nasionalis kalian. Nah, jiwa nasionalis. Kalau berbicara tentang jiwa nasionalis, berarti kita berbicara tentang Pancasila. Ada yang tidak hafal Pancasila? Angkat tangan yang tidak hafal. Nah, tidak ada, hafal semua. Nah, sekarang saya ingin bertanya, sila yang ketiga yang bisa siapa? Angkat tangan. Fani, apa itu sila ketiga? Persatuan Indonesia. Nah, setelah sila yang ketiga, sila yang kelima. Angkat tangan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila dari kata panca. Panca itu artinya adalah lima. Berarti dalam Pancasila itu ada 5 butir, ya kan? Yang pertama, Wulan. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, siapa yang bisa? Yang bisa dua? Sonya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, tadi Fani. Persatuan Indonesia. Sebelum kita memulai pada materi penggunaan anggaran. Untuk yang pertama, saya akan ingatkan kembali tentang materi yang sudah kita pelajari di minggu yang kemarin. Yaitu adalah penerimaan anggaran. Di dalam suatu negara pasti ada yang namanya penerimaan anggaran. Dari mana penerimaan anggaran itu? Ada yang tahu? Angkat tangan. Penerimaan anggaran itu dari mana? Pendapatannya dari mana? Dari pajak maupun dari pajak maupun non pajak atau dari pajak maupun bukan pajak. Pajak yang kalian tahu, contoh-contoh atau macamnya pajak. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Solihah? Pajak motor. Yang kedua? Pajak bumi dan bangunan. Sedangkan yang non pajak atau bukan pajak itu contohnya adalah retribusi. Retribusi itu contohnya adalah pungutan yang diambil contohnya di terminal. Karcis itu adalah retribusi. Ada yang berjualan di pasar, ibunya, bapaknya? Ada? Tidak ada. Biasanya setiap pedagang yang ada di pasar itu diberikan semacam kartu retribusi. Besarnya biasanya 1.000. Kalau tidak 2.000 sekarang, nega munda. Sudah? Kalau sudah, kita lanjutkan ke materinya. Siap ya?
Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan anggaran. Pastilah kita semuanya pernah yang namanya menggunakan anggaran. Pernah enggak? Pernah enggak menggunakan anggaran? Anggaran dalam lingkup keluarga. Contohnya apa penggunaan anggaran? Kamu sendiri menggunakan anggaran untuk apa? Yang pertama uang sekolah, bayar SPP. Yang kedua untuk apa? Rekreasi, study banding atau study tour. Ya kan? Yang ketiga untuk apa? Yang umum sekali kita gunakan uang saku, iya kan? Setiap hari kita pasti menggunakan yang namanya dana atau uang. Jelas penggunaan anggaran? Berarti di sini penggunaan anggaran itu adalah semua dana atau semua uang yang kita gunakan. Kira-kira uangnya pemerintah itu digunakan untuk apa sih? Nah, itu adalah yang kita bahas hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama adalah menganalisis pengertian penggunaan anggaran. Jadi nanti akan kita analisis, kita bahas tentang penggunaan anggaran. Yang kedua, menguraikan macam-macam penggunaan anggaran. Yang ketiga adalah melakukan identifikasi komponen penggunaan anggaran. Tujuan yang terakhir itu adalah kita mengidentifikasi sebuah kasus. Nanti kita akan buat kelompok, kita berikan satu kasus di setiap kelompok. Silahkan dianalisis, silahkan dibahas dengan teman kelompoknya, lalu diambil kesimpulan. Seperti itu. KD atau kompetensi dasar pada kompetensi inti pengetahuan yang pertama adalah menganalisis pengertian penggunaan anggaran. Kita harus tahu pengertian penggunaan anggaran itu seperti apa. Pada kompetensi inti keterampilan nanti akan kita melaksanakan penggunaan anggaran. Seperti halnya tadi disebutkan bahwa setiap hari kita menggunakan uang atau menggunakan dana. Untuk apa? Uang saku. Itu sudah bisa diklasifikasikan sebagai penggunaan anggaran. Kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Sering kita sebut KKM. Nilainya adalah 70. Nah, nanti di akhir pembelajaran akan ada soal yang Bu Tuti berikan. Di samping ada diskusi, juga ada soal mandiri yang saya bagikan kepada setiap peserta didik. Apabila nanti nilainya kurang dari 70, maka akan diadakan remedi atau perbaikan nilai. Jelas untuk ketuntasannya, kriteria ketuntasannya jelas ya? Kalau jelas kita lanjutkan. Pengertian penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran adalah proses menggunakan anggaran yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk lingkup keluarga tadi, contohnya adalah anggaran uang saku. Otomatis ditetapkan oleh siapa? Oleh orang tua, ya kan? Besarnya ditentukan oleh orang tua dan penggunaannya juga ditentukan oleh orang tua. Nggo apa? Ya nggo sangu anak-anake. Klasifikasi anggaran. Klasifikasi anggaran yang pertama adalah klasifikasi objek. Klasifikasi objek yaitu pengelompokan pengeluaran ke dalam jenis barang dan jasa yang dibelanjakan. Dari kata objek. Objek itu yang terlihat, ya kan? Barang, dia belanja barang. Selanjutnya, di dalam penggunaan anggaran ada istilah pengguna anggaran atau siapa yang menggunakan anggaran. Pengguna anggaran atau PA adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian,
lembaga atau satuan kerja yang bersangkutan. Jadi, pengguna anggaran itu adalah siapa yang menggunakan. Dia yang berwenang dalam menggunakan anggaran. Istilah yang kedua yaitu kuasa pengguna anggaran atau disingkat KPA. Tadi adalah pengguna anggaran, dia si penggunanya, sedangkan KPA adalah kepala satker atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Bedanya antara PA atau pengguna anggaran dengan KPA atau kuasa pengguna anggaran adalah kalau pengguna anggaran dia sebagai si pengguna langsung, dia menggunakan langsung anggarannya. Sedangkan kuasa pengguna anggaran itu adalah pejabat yang ditunjuk. Dia tunjukkan, dia orang yang dipercaya dalam menggunakan anggaran, tetapi dalam hal yang sebaik-baiknya. Contohnya misal ada dana desa, ada bantuan, ada uang yang diterimakan kepada masyarakat, otomatis harus digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jelas tentang PA dan KPA? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Belum ada yang ditanyakan? Contoh penggunaan anggaran. Tadi kan istilahnya. Sekarang kita berbicara tentang contoh penggunaan anggaran. Yang pertama adalah belanja pegawai. Belanja pegawai bukan kok pegawainya dibelanjakan atau kita belanja pegawai, kita pekerjakan di rumah, itu bukan. Belanja pegawai itu artinya adalah belanja atau penggunaan anggaran yang diberikan kepada pegawai. Pegawai di sini itu adalah pegawainya pemerintah. Yang sering kita sebut apa? Yang sering kita sebut PNS. Singkatannya apa PNS? Pegawai negeri sipil atau pegawainya pemerintah. Seorang pegawainya pemerintah atau PNS itu akan mendapatkan yang namanya gaji pokok pegawai. Dia akan mendapat gaji pokok, gaji dari pemerintah. Besarnya berapa? Disesuaikan dengan jabatan dan golongan dari orang tersebut. Yang kedua, selain mendapatkan gaji pokok, juga mendapatkan yang namanya tunjangan tambahan. Ada yang namanya tunjangan profesi, ada yang namanya tunjangan kesejahteraan. Yang ketiga yaitu tunjangan istri atau suami. Di samping dapat gaji pokok, di samping dapat tunjangan tambahan, ada yang namanya tunjangan istri atau suami. Simak video berikut. Di sini nanti akan saya putarkan tentang video penggunaan dana di kabupaten kita, di Kabupaten Blora, itu yang tidak sesuai dengan penggunaan yang selayaknya. Saya putarkan dulu. Sudah? Sudah? Nah, tadi ada judulnya, sebentar.
Judulnya, lagi beredar video pemotongan BLT di Blora dengan alasan untuk bangun musola. Ini sudah viral. Ada yang pernah melihat di TikTok? Wah, ada di TikTok. Pernah lihat? Biasanya yang suka scroll TikTok itu, ini kan sudah viral. Biasanya muncul di FYP. Nah, beredar video pemotongan BLT di Blora dengan alasan untuk bangun musola. Ada di sebuah kecamatan, di sebuah desa, itu ada kasus. Nah, pas pembagian BLT, bantuan langsung tunai DD, dana desa, yang diambilkan dari dana desa atau dananya pemerintah desa, itu dipotong. Dipotong 100.000 untuk pembangunan musola. Ternyata ada yang tidak berkenan dipotong. Harusnya saya dapat sekian, kok harus dipotong 100.000. Ada yang tidak berkenan, lalu diviralkan. Setelah kita menyimak video, saya bagi kelompok, dan setiap kelompok nanti akan ada masalah yang harus didiskusikan. Untuk mengantisipasi geng-gengan atau mengantisipasi circle yang kurang baik, ya kan? Saya bagi kelompoknya agar semua warga kelas itu bisa berinteraksi dengan baik. Kelompok 1, Sonya, Erisa, Dina, Siti Husanul, Fani, dan Alia. Jumlahnya ada 6 anggota. Yang kedua, Siti Nursolihah, Dinka, Agis, Naim, Lia, dan Laila. Jumlahnya 6. Kelompok 3, Nazilatun, Dewi, Wulan, Sumeviana, Putri, dan Wadilatul. Itu kelompok 3. Kelompok 4, Syafina, Setia, Nika, Sheila, Amanda, Diva, dan Cika. Ini kelompoknya paling gemuk, 7. Kelompok 5 ada Ajeng, Ima, Niken, Renata, Juvi, Yani, dan Rini. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Bergerombol. Satu meja digunakan untuk 6 anggota. Kalau tidak muat bisa menggunakan 2 meja dijadikan satu. Yuk.
Yuk. Sudah selesai semua? Kalau sudah, perwakilan dari kelima kelompoknya silakan maju ke depan. Perwakilan dari kelima kelompok silakan maju ke depan. Di sini membentuk sebuah lingkaran. Kita lakukan home pimpa. Permainan kita waktu kecil, ya kan? Masih ingat? Masih. Yuk, perwakilan kelompoknya mulai home pimpa. Gambreng. Nah, menang. Berarti Sonya dapat nomor 1. Presentasi nomor 1, Sonya. Keempat. Yuk. Nah, kelompok 2 kelompoknya Syafina. Yuk, Homifa lagi 3. Nah, Solika dapat urutan nomor 3. Yang kedua, Gamsut. Keempat. Yo, berarti Zila kelompok kelima atau presentasi nomor 5. Yuk, silakan kembali ke tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi ini, perkenalkan nama saya Siti Nursolika, perwakilan dari kelompok saya yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Di sini kelompok kami mendapatkan bagian bagaimana pembagian BLT yang tidak tepat sasaran, apakah ada dan penyebabnya apa dan solusinya apa. Tentunya ada penyebabnya dikarenakan pemilihan bantuan hanya dipandang yang satu sisi dan kesenangan hati si pemilih. Ada yang dipilih dari segi rumahnya, semisal si A memiliki rumah bagus, tetapi ekonominya sulit, maka tidak diberi bantuan. Tapi sebaliknya, jika sekiranya si B memiliki rumah sederhana, padahal ekonominya bagus dan lancar, tetapi masih diberi bantuan BLT. Hal itu juga disebabkan kurangnya pengawasan dari pihak yang ditugaskan untuk memberi bantuan BLT sehingga banyak BLT yang tidak tepat sasaran. Solusi dari masalah ini yaitu sebaiknya jika memilih seseorang yang akan diberi bantuan, maka jangan memilih dari satu sisi saja agar bantuan dapat tepat sasaran. Dan untuk orang yang ditugaskan memilih siapa yang akan dapat bantuan, seharusnya jangan asal-asalan memilih saja. Dan pilihlah tanpa memilih orang itu orang terdekat kita atau tidak. Tetapi pilihlah orang yang memang benar-benar memerlukan bantuan. Kesimpulannya yaitu pembagian BLT di tempat saya sebagian sudah tepat sasaran dan sebagian lagi masih belum tepat sasaran. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada yang lebih dari bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dengan baik tetapi masih mendapatkan bantuan BLT, sedangkan yang belum bisa mencukupi kebutuhan keluarganya tidak dikasih bantuan BLT. Jadi seandainya saja menerjunkan langsung tim Kementerian Sosial ke lapangan atau pengawasan dan perbaikan data penerimaan BLT yang berhak, mungkin pembagian BLT tersebut dapat tepat sasaran. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oke, yang bertanya untuk kelompoknya Solika. Jufi. Pertanyaan dari Jufi yaitu apakah dana desa atau BLT itu tadi bisa dibagikan secara merata kepada warga. Bisa enggak? Bisa. Tetapi alasannya apa? Kenapa bisa? Pembagian BLT dibagikan kepada orang yang tepat dan membutuhkan, kemungkinan besar akan bisa dibagi rata. Tapi jika pembagian dilakukan secara tidak tepat atau dipilih secara hati, bukan dibanding dari kekurangan, maka kemungkinan besar tidak bisa dibagi rata. Selain itu, pemerintah sudah menyiapkan hitung-hitung bantuan dalam bentuk lain bagi warga yang tidak menerima bantuan secara tunai, misalnya sembako. Dalam hal ini, program Pemdes tidak lepas dari program pemerintah pusat. Jika anggaran desa tidak mencukupi, ada bantuan dalam bentuk lain dari pemerintah.
Yang ditanyakan oleh Juvi, bisa duduk. Yang ditanyakan oleh Juvi adalah BLT, bantuan langsung tunai. Yang seperti tadi kita sudah putar videonya. Apakah BLT itu bisa dibagikan secara rata? Jawabannya adalah tidak bisa. Karena di situ sudah ada daftar nama penerima. Rata, artinya rata adalah semuanya bisa mendapatkan. Kalau dibagi rata, otomatis kita menyalahi aturan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan BLT, itu tidak bisa dibagi secara rata. Karena di situ sudah ada daftar namanya. Tetapi bisa diajukan agar penerimaan di tahun yang akan datang bisa merata. Bukan rata, tetapi merata. Diajukan dengan cara diajukan. Contohnya di tahun ini ada beberapa keluarga yang dipandang kurang mampu tetapi belum dapat BLT, bisa diajukan. Tidak hanya dapat BLT, mungkin dengan cara dapat bantuan yang lain. Akhirnya bantuan itu merata. Nah, jelas, Gis? Nah, bukan rata, tetapi lebih ke merata. Yuk, berikan aplaus, tepuk tangan bagi kelompoknya Nur Solikah. Untuk tadi kita belajar tentang penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran di sini ada beberapa macam ada istilah-istilah dalam penggunaan anggaran. Yang pertama adalah PA. Ada yang tahu PA itu apa ya, Bu? Soalnya PA atau pengguna anggaran adalah jabatan yang memegang kewenangan menggunakan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian sekolah atau lembaga dan pemerintah perangkat daerah. PA artinya adalah pengguna anggaran. Dia yang berwenang dalam menggunakan anggaran. Kesimpulannya, yang pertama, penggunaan anggaran terbagi menjadi dua, yaitu pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran. Yang kedua, beberapa contoh penggunaan anggaran yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja pemerintah, dan belanja perjalanan di dinas. Belanja pegawai, tadi contohnya apa? Contohnya apa belanja pegawai? Gaji pokok, tunjangan tambahan, tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, dan tunjangan jabatan. Belanja pegawai itu dibagi atau terbagi menjadi beberapa gaji pokok, pembayaran gaji pokok, pembayaran tunjangan, dan pembayaran tunjangan anak istri maupun suami. Terus belanja barang, tadi ada belanja inventaris. Belanja inventaris, contohnya apa belanja inventaris? Belanja inventaris tadi, apa itu inventaris? Apa itu belanja inventaris? Barang-barang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan. Belanja inventaris adalah barang-barang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan kantor. Nah, sedangkan belanja pemerintah itu dibagi menjadi beberapa macam. Contohnya, belanja pemeliharaan gedung, belanja pemeliharaan alat. Sedangkan yang terakhir belanja perjalanan dinas, dari kata perjalanan itu sudah terlihat. Belanja perjalanan dinas itu untuk membiayai perjalanan seorang pejabat. Dalam rangka apa? Bukan dalam rangka wisata, tetapi dalam rangka pekerjaan. Dari pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Untuk menambah semangat hari ini kita lihat. Sudah pernah dari kelas 1 SMK bisa. SMK bisa. SMK cerdas, santun, berprestasi. Bisa? Bisa. Kita coba.
SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. SMK cerdas santun kreatif. Tepuk tangan untuk kita semua. Di akhir pembelajaran ini saya berikan lembar kerja untuk masing-masing peserta didik. Silahkan dikerjakan. Nanti setelah dikerjakan, hasil pekerjaan itu difoto dan dikirimkan ke Google Drive. Yang akan saya berikan di grup WhatsApp kelas. Soalnya ini bisa dikerjakan di rumah, nanti hasilnya bisa difoto dan dikirimkan ke Google Drive. Untuk alamat Google Drive-nya nanti akan saya share di grup WA. Terima kasih untuk waktunya. Semoga untuk pembelajaran yang akan datang kita bisa bertemu lagi, kita berkumpul lagi untuk membahas tentang pendokumentasian bukti transaksi. Kita persiapkan minggu depan kita akan membahas tentang pendokumentasian bukti transaksi. Besok bukti transaksi itu ada berbagai macam, contohnya ada kwitansi, nota, cek, dan lain sebagainya. Sekian untuk pembelajaran hari ini, kita cukupkan hari ini dan terima kasih untuk waktunya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.